Kamu ngapain koleksi majalah remaja kayak gini? Tanya Frisa bingung. Ia teliti satu persatu. Di paling depan memang ada dirinya yang jadi gadis sampul beberapa bulan lalu. Juga lainnya masih banyak. Ada juga edisi khusus di mana ia masuk dalam salah satu headline di majalah. Saat masih SMA. Pak Leo Lucio, bisa Bapak jawab ini apa? Terdengar decakan Leo seperti susah untuk mengaku. Biar tahu tren fashion remaja, emangnya umur 30 tahun nggak boleh lihat majalah remaja? Ya boleh, tapi alasan Leo masuk akal juga. Leo pasti ingin mengikuti fashion remaja demi airbed, makanya berusaha survei. Tapi kenapa kamu sobek dan cuma ngumpulin halaman yang ada akunnya aja? Leo garuk-garuk kepala. Tatapnya terlihat kemana-mana, tidak menetap ke Frisia meski ia menunggu. Atau Frisia mengernyit. Ia meletakkan majalah, mungkin tepatnya kumpulan foto dirinya saat bermodel, ke atas lemari. Langkahnya terpijak pelan dan kini berdiri tepat di depan Leo. Didongakkan kepala pada seorang yang bahkan terus menatap ke arah lain. Tangannya terangkat, merangkum wajah Leo, memaksa menghadapnya. Ia tersenyum geli melihat ekspresi Leo saat ini. Jangan-jangan aku nggak jadi bawa kunci? Leo memotong ucapan Frisia yang belum selesai, lalu melangkah menuju pintu. Hei, nanti kalau aku kunci, kamu nggak bisa masuk. Terserah. Leo mengibaskan tangan sambil terus melangkah maju. Beneran nggak aku bukain pintu ya? Frisia terkikik geli. Kamu nggak keluar dari sini 3 hari juga terserah. Lalu pintu tertutup, lumayan keras. Tawa Frisia meledak. Dasar om-om gengsian, untung ganteng. Lo nggak perlu minta maaf ke gue, Fris, sumpah. Walaupun gue kena marah Bu Mala juga, udahlah, gue ikhlas aja. Lo nggak perlu jelasin tidur di mana kemarin sampai dicariin Bu Mala. Cuma gue yang tahu jawabannya. Tunggu, kali ini lo masih virgin kan? Sialan si Anin. Padahal sudah berlalu 3 hari, kenapa baru lapor kalau dicariin Bu Mala? Gila lo ya, kata Frisia. Masih aman lah, Leo nggak gitu orangnya. Yah, kok aman sih? Anin malah lemas. Parah memang tuh anak. Masa mau sahabatnya diperawanin sebelum dinikahin? Gue kan pengen denger cerita lepas perawan. Frisia mendelik. Tanya aja sama yang berpengalaman, gak usah sama gue. Lagian kalaupun udah, gue bakal simpen sendiri, enak aja. Anin tertawa, menunjukkan kalau ucapannya tadi hanya bercanda. Yang gak detail juga, Fris, cuma tanya rasanya aja. Lagian lo dapet yang berpengalaman. Duda sis, pengalamannya gila banget pasti. Apaan sih, kok jadi ngelantur? Gue boleh duduk sini? Untung seorang menginterupsi. Frisia mendongak dan melihat Bayu tersenyum padanya. Boleh kok, jawab Frisia. Kursi itu kan punya kampus, bukan miliknya. Akhirnya ya, Frisia menoleh ke kanan. Ia sudah diberi kode oleh Anin agar mendengarkan apa yang akan Bayu ucapkan. Akhirnya apa? Tanya Frisia tidak mengerti. Lo balikan, selamat ya. Bayu tersenyum lebar. Sangat terlihat ketulusannya. Sekarang gak galau-galau lagi. Kasian. Kalau lo galau tuh kayak gak ada semangat hidup. Frisia memberi senyum tipis. Bye, maafin gue kalau terkesan manfaatin. Dari awal kan gue udah bilang kalau gue cuma mau kenal lo lebih dekat aja, Fris. Dan gue senang dikasih kesempatan buat itu. Gue tahu kok pemenang hati lo siapa.
Lagian gue yang maksa ngajak lo makan, jalan, kemana, lo mungkin gak enak nolak kan? Lo baik banget malahan, pasti bakal dapat yang lebih baik dari gue kok. Bayu terkekeh. Semoga ya. Freeze ya. Apalagi sih, pagi-pagi udah ngederama. Freeze lihat Ratu masuk ke kelas, bukan dalam keadaan rapi siap kuliah, malah masih pakai piyama dengan rambut acak-acakan. Woi Ratu, lo habis kelonan sama siapa jam segini? Baru bangun kuliah? Teriakan salah satu teman kelas membuat semua tertawa, tapi sepertinya Ratu tidak peduli, malah terus berjalan menghampiri Frisia dan menarik tangannya. Gue mau ngomong Fris, penting, mau ya? Ngomong di sini apa susahnya? Tanya Frisia sebal. Main paksa nih orang. Di sini banyak orang, please, gue butuh ngobrol bentar aja. Baru kali ini Frisia lihat Ratu mengemis begitu kepadanya, hanya demi ngobrol yang tak apa. Jadi ia mengangguk. Diberinya tatapan seolah ia baik-baik saja pada Anin saat temannya itu menatap khawatir. Frisia mengikuti Ratu yang berjalan tergesa ke arah lorong. Sedikit sepi. Lo bisa bantuin gue? Hah? Enak aja minta bantuin seenak jidat, padahal selama ini menindas. Gue nggak bisa, jawab Frisia serta-merta tanpa mau repot mendengarkan. Fris, tolong, kakak gue hampir gila. Terus, gue harus bantu apa? Bawa dia ke rumah sakit jiwa? Tanya Frisia. Sungguh tidak mengerti apa yang Ratu inginkan darinya. Tolong bilang ke pacar lo, cabut tuntutan baliknya ya. Astaga, Frisia terkekeh. Kenapa mintanya ke gue sih? Gue kan gak urus apa-apa. Kalau mau, sana bilang ke orangnya. Udah, tatap Ratu seperti memelas. Belum lagi didukung penampilan yang berantakan. Gue sama kakak gue udah 3 kali nemuin, tapi dia gak mau cabut tuntutannya. Wow, ini menakjubkan. Seorang Leo benar-benar menolak permintaan Venita. Padahal mungkin Venita sudah dalam keadaan mengemis maaf. Makin bangga Frisia sama Leo. Fris, Ratu meraih tangan Frisia tapi ditepis. Apa-apaan sih? Kakak gue udah stres mikirin persidangan lusa, padahal dia udah cabut tuntutan soal pembatalan kontrak. Kenapa sekarang jadi Airbed yang nuntut? Dengerin gue, suara Frisia menajam. Kok santai banget Ratu main-main dengan layangan surat tuntutan? Airbed dirugikan hampir setengahnya karena siapa? Karena kakak lo. Yang ganti rugi ke customer siapa? Leo sendiri. Yang penjualannya menurun drastis karena dikira terjadi penipuan miliaran itu siapa? Airbed. Perusahaannya sekarang harus dimulai dari nol, harus mengumpulkan kepercayaan customer lagi, harus bangkit lagi walaupun diadain sel besar-besaran cuma biar semua orang mau beli. Rating Airbed bahkan udah hancur banget, dan sekarang lo ngemis maaf setelah Leo udah punya bukti buat balikin tuntutannya ke kakak lo. Otak lo di mana Ratu? Disimpan dalam bra lo yang warna-warni kayak orang gila itu, hah? Frisia merasakan napasnya memburu hebat. Ia merasakan betapa sakitnya cerita Leo belakangan ini. Jatuh sendirian karena dijatuhkan, walau Leo tidak menceritakan sememilukan itu, tapi Frisia tahu. Leo hanya menutupi darinya agar tetap terlihat baik-baik saja, padahal hancur lebur. Sudah usaha yang dibangun hampir 8 tahun dengan kerja keras sendiri. Frisia tahu Ratu juga ingin marah mendengar ucapan Frisia, tapi mungkin menahan, karena lagi-lagi harus menjalankan peran untuk membuat Frisia mau membantunya. Frisia berpikir begitu. Maaf, ujar Ratu penuh penyesalan. Kakak gue cuma niat bikin Leo jerah,
Nggak bayangin bisa separah itu, karena kata kakak gue, sekali Leo ada masalah pasti down banget. Tapi lihat Leo malah baik-baik aja, nggak merasa dihancurin. Kakak gue terus ngelakuinnya sampai Leo ngerasa tertekan. Kakak gue yakin Leo pasti minta maaf dan bakal nyari dia buat nyelamatin. Nyatanya enggak. Akhirnya kakak gue marah sampai kayak gini. Kami udah nyesal dan minta maaf, Fris. Tolong. Frisia tetap tidak berkutik. Mendengarkan cerita Ratu, rasanya ingin tertawa. Dikira Leo masih sebodoh dulu, yang apa-apa nuruti keinginan Vinita. Dikira tidak ada orang yang bisa membuat Leo bangkit lagi. Frisia bisa memastikan mau berada di samping Leo dalam keadaan apapun, selama Leo menginginkannya. Gue gak muluk-muluk minta lo yang ngomong ke Leo, Fris. Kalau boleh, gue mau ngomong ke Leo lewat telepon lo, karena dari kemarin akses keluarga gue ke Airbed gak pernah berhasil, selalu ditolak. Tolong. Frisia berpikir lumayan lama. Tidak ada salahnya membiarkan Ratu meminta satu kali lagi ke Leo, karena tahu jawabannya apa. Akhirnya ia mengeluarkan ponsel, menerbitkan raut bahagia Ratu. Gue gak yakin dijawab, ujar Frisia sambil menempelkan ponsel di telinga. Jam 9 soalnya. Dia mungkin sibuk, gumamnya. Gak apa-apa, yang penting gue mau nyoba, ujar Ratu semangat. Ditunggu lumayan lama. Oh, ternyata dijawab. Frisia langsung menyalakan speaker. Halo Frisia. Ya, ada apa? Sibuk nggak? Enggak kok. Kenapa sayang? Frisia mengembuskan napas pelan. Ini ada yang mau ngomong. Siapa? Frisia melirik ke orang di sebelahnya. Ratu. Diam di seberang sana, tapi Frisia bisa merasakan aura ketegangan yang makin kentara. Belum lagi suara Leo mendadak berubah, seperti menahan kemarahan. Nanti aku telepon lagi ya, Fris, ada meeting. Love you. Sambungan diputus dari sana. Padahal selama mereka berhubungan, Leo tidak pernah memutus panggilan lebih dulu. Tapi kali ini membuat Frisia bahagia karena Leo melakukannya di saat yang tepat. Maaf, Frisia memberi senyum pada Ratu. Lo dengar sendiri kan, pacar gue gak mau ngomong sama lo. Ratu terdiam, terlihat mengenaskan. Bersambung.